Nah, karena boleh ya kalau udah usia sama-sama akil balik, sama yang satu bar mitzvah, satunya bat mitzvah. Jadi bukan usia 9 tahun ngawur itu ya, orang-orang Islam itu memang tolol, memang itu sekolah kagak, sok ngerti, sok tahu. Dapatnya tuh comot-comot, majalah Kuncung, majalah Bobo, Donald Bebek, dicomot-comot, goblok ini orang Islam ini memang. Saya kagak ngerti sama si Menahem Ali sama si kain nama sekolahnya pada di mana sih mereka, gobloknya minta ampun. Kalau saya sekolah di Haifa, saudara ya. Kalau di Haifa benar, jelas, saudara ya. Jelas. Orang jelas kalau saya. Sebentar. Beneran ya. Jangan ngomong ngarang, saudara ya. Nah, ini saudara ya. Bentar, saya tunjukkan nih, saudara. Sudah saya tutup ya, nomor-nomornya ya. Nomor mahasiswanya nih. Tuh. Nah, ini saudara, kelihatan kan nih. Nomor mahasiswanya saya tutup ya. Kelihatan nggak tuh? Oh, student card ya. 2022, 2023, angkatan 2022 ya saya ya. Angkatan 2022 kemarin ya. Jelas ini ya, ada simbolnya nih ya. Ada simbolnya Haifa nih. Kelihatan nggak tuh simbolnya Haifa? Ya kan? Jelas ini asli, saudara ya. Asli. Asli ya. Oh, sekolah bener kan, saya nggak ngarang, saudara ya. Nggak kayak si Ono, ya kan. Terus gegeran itu ya, katanya, saking takutnya sama kain apa, nggak takut, saudara ya. Kita cuma pengen ngetes polisinya, compong apa enggak tuh polisinya, si polisi itu compong, sontoloyo apa enggak, ya kan. Kalau sontoloyo kan, si Yusuf Manubulu masuk, semestinya kain nama lebih parah ya, masuk penjara juga seharusnya, ya kan. Tapi saya yakin 90% compong polisi Indonesia, saudara ya. 90% saya yakin-yakinnya, saudara, yakin-yakinnya. Cuman ada 10% yang baik. Ya kita lihat aja, moga ketemunya yang baik, kan 10% ini, saudara ya. Shalom Haifa, Shalom Yerusalem. Nabi ke-26 bersama rombongan menyapa dari tanah perjanjian. Haifa, Israel, luar biasa. Keren, saudara ya. Wah, Nabi ke-26 ini internasional, saudara. Nggak kayak Nabi yang sebelumnya. Nabi sebelumnya kampungan, saudara. Jagoan kandang, amukan, tuntutan, ngantukan. Nabi ke-26 ini internasional, saudara. Buraknya canggih, saudara ya. Fiu, 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 mana-mana, saudara ya. Lah Nabi ke-20 yang sebelumnya, kampungan, saudara ya. Aduh. Sebentar ya, ini malah ininya mati nih. Sebentar, saudara. Saya lupa, malah laptopnya nggak dicas, jadinya kan mati kan. Sebentar ya. Oh. Saudara ya. Ya, sudah ngecas. Lupa dicas laptop dari kemarin saya pakai. Ngerjain tugas, saudara ya. Maklum jadi mahasiswa lagi nih, Nabi ke-26 ini, saudara ya. Lagi, apa namanya, belajar sama rabi-rabi Israel, saudara ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, kita live-kan lagi. Masuk. Bentar ya. Bisa. Jadi host. Nah, kan beres. Oke, sudah ya, beres ya. Nah, oke, kita lanjutkan
lagi, saudara ya. Ya, jadi Nabi ke-26 ini internasional, Nabi internasional, saudara ya. Sekarang Nabi ke-26-nya lagi belajar lagi, apa namanya, ya seperti Yesus Kristus kan juga harus belajar ya. Harus belajar, enggak kayak yang sebelumnya janji bisa olo-olo pokoknya langsung jadi ustad, olo-olo jadi gus, olo-olo jadi habaib. Ya, asal bisa olo-olo ya jadi itu tadi ya. Harus belajar. Yesus saja belajar. Berapa tahun Yesus belajar, saudara? 12 tahun ditambah 6 tahun. Itu ya, karena seperti Rabi Akiva itu 12 tahun tambah 12 tahun. Tetapi yang 12 tahun itu di periode yang kedua boleh 6 tahun, saudara ya. Ya, saudara ya. Jadi memang pendidikan rabbinik itu 12 tahun. Waktu Yesus usia 12 tahun, tiba-tiba dia hilang, bar mitzvah, dia lalu kemudian mulai masuk pendidikan rabbinik 12 tahun. Ya, ada cerita Rabi Akiva sama istrinya. Ya, istrinya itu anak orang kaya, ya orang kaya, yang amat kaya raya di kotanya. Kemudian Rabi Akiva itu hidup di zamannya muridnya Yohanes. Siapa yang muridnya Yohanes namanya? Kok jadi lupa ya. Antara Yohanes dengan Irenaeus, siapa namanya? Yang ingat? Jadi lupa saya. Saya itu sama nama-nama itu banyak kan jadi lupa ya nih ya. Polikarpus ya, saudara ya, zamannya Polikarpus ya, Rabi Akiva dengan zamannya Polikarpus. Jadi Rabi Akiva itu lahiran sekitar tahun 100, saudara ya. Nah, Rabi Akiva ini tadinya dia adalah orang miskin. Ya. Kemudian Rabi Akiva ini dulu adalah seorang gembala. Gembala beneran ya, gembala domba itu ya. Orang miskin sekali dan kerjanya jadi gembala domba di sebuah keluarga Yahudi yang amat kaya raya. Nah, kemudian anaknya si orang kaya ini dia bilang, ya, mungkin jatuh cinta, mereka masih belia ya, karena mereka usia 12 tahun. Kamu tunangan sama aku, dia bilang. Kamu tunang, karena boleh ya kalau udah usia sama-sama akil balik, sama yang satu bar mitzvah, satunya bat mitzvah. Jadi bukan usia 9 tahun ngawur itu ya, orang-orang Islam itu memang tolol, memang itu sekolah kagak, sok ngerti, sok tahu. Dapatnya comot-comot, majalah Kuncung, majalah Bobo, Donald Bebek, comot-comot, goblok ini orang Islam ini memang. Saya kagak ngerti sama si Menahem Ali sama si Kain, nama sekolahnya pada di mana sih mereka, gobloknya minta ampun. Kalau saya sekolah di Haifa, saudara ya. Sekolah di Haifa benar, jelas, saudara ya. Jelas. Orang jelas kalau saya. Sebentar. Beneran enggak? Jangan ngomong ngarang, saudara ya. Nah, ini saudara ya. Bentar, saya tunjukkan nih saudara. Saya tutup ya nomor-nomornya ya. Nomor mahasiswanya nih. Tuh. Nah, ini saudara kelihatan kan nih. Nomor mahasiswanya saya tutup ya. Kelihatan nggak tuh? Oh, student card ya. 2022, 2023, angkatan 2022 ya saya ya. Angkatan 2022 kemarin ya. Jelas ini ya, ada simbolnya nih ya. Ada simbolnya Haifa nih, kelihatan nggak tuh simbolnya Haifa? Ya kan? Jelas ini asli, saudara ya. Asli. Asli ya. Oh, sekolah bener kan saya nggak ngarang, saudara ya. Nggak kayak si Ono, ya kan? Terus gegeran itu ya, katanya, saking takutnya sama kain apa, nggak takut, saudara ya. Kita cuma pengen ngetes polisinya, compong apa enggak tuh polisinya, si polisi itu compong, sontoloyo apa enggak, ya kan? Kalau sontoloyo kan, si Yusuf Manubulu masuk, semestinya kain nama lebih parah ya, masuk penjara juga seharusnya, ya kan? Tapi saya yakin 90% compong polisi Indonesia, saudara ya. 90% saya yakinnya, saudara ya. Yakinnya. Cuman ada 10% yang baik. Ya kita lihat aja, moga ketemunya yang baik kan 10% ini, saudara ya. Bukan kita takut, saudara. Nggak ada takutnya sama sekali. Lawang mau berapologetika, berkristologi, sumbernya majalah Kuncung, majalah Bobo, sama ini Ero. Ya compong ini.
dasar compong, Ustaz compong. Islam itu kalau nggak compong, nggak Islam, saudara. Kalau nggak kentir itu nggak Islam. Orang mau berkristologi, berapologetika, sumbernya majalah Enero sama majalah Kunjung sama Bobo. Berkristologi itu kayak saya itu sekolah yang jelas, yang benar di Haifa University, saudara. Sekolah yang jelas, yang benar, ya, di kampus yang benar, saudara ya, jelas. Mau colong-colong tidak karu-karuan, sehingga tahu ternyata Yesus itu banyak Yesus ya di dalam tahun itu. Yesus yang mana yang mau diceritain, ya. Avodasara itu yang mana, nanti hari Minggu kita cerita Avodasara. Ternyata Avodasara, ya, dalam para rabi ini, ya, Avodasara itu ada dua bagi rabi Yahudi. Satu memang Kristen, yang kedua Islam, saudara. Ternyata Islam itu bagi orang Yahudi juga Avodasara. Compong ini orang Islam ini memang, ya. Saya tadi kaget ya, apa nanti tak rekam ya, saudara, ya. Itu mudah-mudahan rekamannya sudah keluar, nanti tak tunjukkan, saudara ya. Profesor saya bilang tentang Avodasara, waktu dosen saya tadi cerita Avodasara, profesor saya itu, saya langsung bilang Islam. Terus saya bilang apa jawabannya, saudara? Bukan. Saya bilang Kristen. Avodasara itu siapa? Avodasara yang dimaksud Rabai Yehuda, bilang Yehuda Nasi namanya ya. Siapa? Dia bilang Kristen. Dia bilang, oh bukan, Islam. Oh, saya kaget sekali, saudara ya. Loh, katanya si Kainama Avodasara itu Kristen. Islam, dia bilang. Islam itu Avodasara. Wah, saya kaget. Rekamannya saya potong ya, saya ambil ya. Karena ngambil semuanya kan nggak boleh, saudara ya. Nanti saya kena denda nanti. Saya potong sedikit. Nanti tak tunjukkan teksnya ya, dalam namanya Tosefta. Dalam Tosafot ya, bukan Tosefta. Dalam bacaannya kan banyak, kurang pintar. Kenapa? Karena kamu tidak sekolah. Kalau saya sekolah, belajar langsung sama rabinya. Ya bukan masalah comot, saudara. Aduh, Islam kalau nggak tolol nggak Islam, makanya kamu jadi Islam. Kenapa jadi? Karena tolol. Karena kamu tolol maka kamu jadi Islam, saudara. Sekolah yang benar ya, Yesus pun sekolah ya, 12 tahun. Jadi baliklah di Rabi Akiva tadi ya. Akhirnya Rabi Akiva istrinya bilang, kamu sekolah. Nah, sekolah rabbinik itu 12 tahun. Sebetulnya 12 tahun itu sudah cukup dia jadi rabi. Kalau 6 tahun gimana? Nggak bisa. 12 tahun baru dia jadi rabi. Gila ya, sekolahnya 12 tahun ya jadi rabi ya. Dari umur 13 tahun tambah 12, jadi 25 tahun. Dan selama sekolah rabi, seharusnya mereka tidak boleh menikah. Itulah sebabnya Yesus tidak menikah. Ya, karena ketika dia menjadi seorang rabi, ya, dia tidak boleh nikah, tidak boleh ngurusin perempuan. Jadi dalam tanda kutip selibat, nggak boleh ngajak perempuannya. Ya, itu ada aturannya ya di dalam ketubot itu ya. Dalam ketubot itu ada aturannya, saudara. Nah, jadi nggak boleh menikah. Nah, ya. Hari Minggu nanti kita cerita Avodasara ya. Nah, siapakah apakah Avodasara? Avodasara itu adalah ibadah idolatry ya, berhala, penyembah berhala. Siapakah orang-orang pagan gitu, siapakah yang pagan itu ya. Ternyata Islam sama Kristen. Aduh, orang Islam ini memang ya itu ya, mendulang air apa namanya, mendulang menepuk air ya terpercik muka sendiri ya, saudara. Nah, ini saja Rabi Akiva sekolah 12 tahun. Boleh kan ya, dia tunangan, wah bapaknya mertuanya ngamuk, saudara ya. Nah, lalu angka 12 itu yang dijadikan dasar. Nah, tetapi ada rabi yang lain yang sekolahnya 12 tahun, terus boleh 6 tahun. Jadi 12 tahun ditambah 6 tahun, 18 tahun. Makanya Yesus baru melayani umur 30 tahun. Karena 12 tahun ditambah 6 tahun lagi, saudara. Ya, karena yang 12 tahun yang kedua itu boleh jadi 6 tahun. Artinya yang 6 tahun itu ada sebuah prakteknya. Ya. 12 tahun ditambah 12, tapi 12 tahun yang kedua itu separuh saja. Untuk yang sisanya tetap sekolah, tapi praktek dia. Dan di situ dia banyak murid. Ya. Boleh memuridkan setelah sekolah itu ya, tapi Yesus memutuskan sampai 30 tahun, jadi 12 tambah 6. Kemudian di 6 tahun yang berikutnya, Yesus sudah memuridkan. Ya, 6 tahun yang berikutnya artinya usia 30 sampai harusnya 36.
atau 37 gitu ya. Tapi dia memulihkan itu. 3,5 tahun di tengah-tengah itu Yesus disalib ya, saudara ya. Jadi itu memenuhi, Yesus itu pengajarannya sangat rabbinik, saudara ya, dari House of Shammai. Nanti ya, hari Minggu ya, kelamaan. Jadi itu dasarnya, saudara ya. Dan ngawur-ngawuran, ada dasarnya, ada pengertian, ada usul-usulnya, mengapa bisa begitu. Nah, ikut Bible College ya, bulan Agustus. Kita ada buka baru Bible College. Nanti kita belajar, kita mix ya, bagaimana memahami perjanjian baru dengan kultur rabbinik, saudara. Bagaimana memahami perjanjian baru dengan kultur rabbinik. Makanya ikut ini ya, Anda yang masih pengen tahu ya, hanya kita 3 tahun sama-sama tambah 3 tahun tambah setahun jadi master apologetika, saya ajari saudara, nggak ngawur-ngawuran ya. Itu jadi Yesus disebut rabi, makanya Yesus memenuhi kaidah rabbinik ya saudara ya, memenuhi syarat rabbinik. Ajarannya Yesus dari mana? Ajarannya Yesus adalah halakha dan ibadah. Ya, dari halakik, tradisi halakik dan tradisi nanti hari Minggu. Nah, kita ambil sedikit ya, hari Minggu ya, mudah-mudahan kita kenceng. Nanti saya bisa cerita pakai StreamYard bagus, saudara ya. Nanti kita pakai StreamYard. Nah, jadi orang-orang Islam ini memang selalu tolol. Kenapa kita ngelaporin si Kainama? Karena kita mengetes polisinya. Ya, kita mengetes polisinya, sombong apa enggak. Kainamanya nggak ada artinya, saudara. Hanya orang tolol yang mau percaya sama Kainama, sekolahnya nggak jelas, ngapusi. Kalau Paulus bilang nggak boleh, Roma 3 ayat 8 bilang nggak boleh. Orang Roma 3 ayat 7, kalau aku memberitakan Injil ya dengan tipu daya, Roma 3 ayat 8-nya, ayat selanjutnya, ya orang itu harus dihukum. Orang yang memberitakan kebenaran dengan cara yang tidak baik itu nggak boleh, saudara. Memberitakan kebenaran harus dengan cara yang benar. Karena kebenaran itu harus benar. Kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang benar. Hati-hati. Hati-hati, saudara ya. Ada cara. Ya, ada cara untuk memberitakan kebenaran. Kita tidak pernah takut ya dengan gaya Waluni, Kainama. Ya, kita saja tak single dari YouTube ini saja kita sudah puluhan bangsa orang. Yang mau cerita, banyak orang yang jadi mu'alaf gara-gara Kainama, ilmu seru dia ketemu saya, orang-orang yang murtad itu. Yang mu'alaf itu ketemu saya, pasti balik lagi. Contohnya siapa? Sudah jelas Yudi Mulyana sama Ali Makus. Sudah jelas, semua mu'alaf kalau ketemu saya pasti balik lagi. Ya kan? Semua mualaf ngomong-ngomong sama saya lama sedikit ya, pasti lah ya, ngomong-ngomong sama saya pasti mualaf. Pasti balik lagi jadi Kristen. Ya kan? Tuh susu kuda itu kan cari sudah mau jadi mualaf, ketemu channel saya langsung jadi balik lagi. Coba aja mau ketemu saya jadi Kristen. Itu Agustan itu kalau nggak dihalang-halangi sama mualaf center sudah dibaptis ulang itu, saudara. Saya enggak. Itu saudara ya, kenapa? Karena orang Islam itu tolol, saudara ya. Dia gampang ditipu, gampang ditipu. Orang-orang yang mudah, orang-orang yang gampang ditipu itu nanti jadi Islam. Makanya Anda lihat ya, bagaimana kita belajar, ya, kita belajar, terus saudara. Di dalam kekristenan Anda dipaksa, ya, diwajibkan terus belajar. Itulah makanya ada kitab hikmat. Ya, belajar Anda harus belajar. Anda harus belajar lagi. Ya. Belajar segala ilmu. Nah, kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,